Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bersaksi bersama Roh Kudus. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semua manusia adalah milik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan mereka semua. Lantas, apakah keistimewaan orang Katolik yang mengaku diri sebagai milik Tuhan Yesus? Keberuntungan kita adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus, Yesus melengkapi kita dengan roh keberanian dan kebijaksanaan. Maka dari itu, kita perlu hidup sebagai orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, yaitu berlaku berani dan bijaksana. Kita tidak perlu takut menghidupi dan mewartakan iman kita di tengah dunia. Semakin banyak kita mengalami penolakan dan penderitaan karena iman kita, semakin kuat pula iman kita. Hanya satu yang perlu kita takuti, adalah Tuhan Yesus sendiri. Meskipun demikian, kita perlu juga bijaksana. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk tidak takut, tetapi juga untuk waspada.
Kita perlu kreatif dalam menjalankan iman kita. Jika hak kita mendirikan rumah ibadah dipersulit, kita dapat beribadah dari rumah ke rumah. Ada banyak jalan dalam mewartakan Kristus. Jika kita dilarang berbicara tentang Yesus, kita dapat menjadikan internet sebagai sarana penginjilan. Masih banyak contoh lain yang dapat kita sebutkan. Yang terpenting adalah sejauh mana kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu menolong kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kobarkanlah jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami berani bersaksi tentang Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.